Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Husnul Khotimah, imam kita Ustadz Muaz sebagai imam rawatib kita, dan juga para imam yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya bisa silaturahmi ke Masjid Husnul Khotimah. Sudah agak lama tidak kemari, dan undangannya ba'dal maghrib, tapi saya sudah hadir ba'dal asar. Jadi termasuk ustadz yang paling disiplin. 2 jam sebelum taklim sudah hadir saya. Alhamdulillah. Dan malam ini kebetulan sekaligus ada nanti pensyahadatan salah seorang saudara kita yang nanti habis sholat isya bisa kita saksikan bersama pensyahadatannya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari saja, kita sudah masuk bulan Ramadan pada tahun ini. Maka saya lihat ini auranya sudah aura Ramadan ini. Kelihatan udah mulai agak loyo gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira kapan ya Ramadan kita ini? Masih ada kemungkinan berbeda karena Muhammadiyah sudah mengumumkan Ramadan di tanggal 18 Februari ini. Tapi saya yakin insyaallah tidak ada perbedaan. Saya sudah dapat bocoran Bapak Ibu dari pemerintah maupun ormas-ormas Islam, insyaallah masih kompak bahwa awal puasa tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Ramadan. Nah, kira-kira ada yang beda Pak? Sepakat? Kapan awal puasa? 1 Ramadan, ya kan? Nah, 1 Ramadan ini jadi masalah nih. Miladiahnya kapan nih? Saya kemarin ditanya sama santri, Ustadz katanya, kalau tiba-tiba ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah, katakan pemerintah tanggal 19, kita ikut yang mana Ustadz? Saya bilang kalau urusan puasa kita ambil yang belakangan, tapi Idul Fitri yang duluan. Oh. Menarik kan? Jadi puasanya ikut yang terakhir, Idul Fitrinya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau sudah ada orang beridul fitri, kita harap berpuasa. Kalau penentuan awal Ramadan itu kan masih ya berbeda pendapat. Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang kedudukan hilal 2 derajat sudah cukup, tapi pemerintah tetap bertahan pada 3 derajat. Nah, ini yang membuat perbedaan. Nah, kemudian Muhammadiyah dari dulu selalu menggunakan metode hisab, karena kebetulan kita lebih banyak ahli hisab nih ya. Nah, kalau pemerintah masih menggunakan cara lama, yaitu ru'yat. Yang mana yang lebih afdal? Memang kalau berdasarkan hadis, Rasul mengatakan sumu liru'iyati, berpuasalah kamu karena melihat bulan.
wa aftiru liru'yati, dan beridul fitrilah karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau kamu terhalang tidak bisa melihat bulan secara langsung, baik dengan teropong maupun dengan mata yang telanjang ini, karena ya cuaca yang tidak memungkinkan, banyak kabut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari kata Nabi. Jadi bisa saja istikmal nanti, karena sekarang juga musim hujan ya, kadang-kadang kabut, gelap, tidak kelihatan begitu. Tapi kita tinggalkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam ini sambil menunggu waktu Isya, bahwa di bulan Sya'ban ini ya ada 2 perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang waktunya hampir bersamaan. Berapa perintah, Pak? 2 perintah yang terjadi di bulan Sya'ban yang seperti ini, tahun kedua Hijriyah. Nah, ini jarang disampaikan ustadz-ustadz ini. Ada 2 perintah yang turun di bulan Sya'ban ini. Perintah yang pertama adalah perintah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, ini kita sedang milad sebenarnya nih. Ini milad arah kiblat nih. Dulu Rasulullah itu salat yang kita tahu masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Dalam banyak riwayat ada yang mengatakan 17 bulan beberapa hari, ya lebih kurang dibulatkan 18 bulan, 1,5 tahun. Kenapa terjadi peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah perintahkan Nabi dulu berkiblat ke Masjidil Aqsa karena keadaan Masjid Al-Haram waktu itu masih dipenuhi dengan berhala-berhala. Betul, Pak? Masih berhala itu di sekitar Ka'bah itu. Tidak kurang dari 380 berhala, patung-patung. Mulai patung yang gede sampai yang kecil-kecil. Yang besar diletakkan di sudut-sudut Ka'bah, namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Yang kecil-kecil di sekitar Ka'bah itu, di Masjidil Haram itulah. Nah, karena keadaan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya menghadap ke situ dulu, tapi ke Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya para nabi dulu. Tapi karena keseringan diejek sama orang-orang Yahudi Makkah, ya agak seperti menghina begitu, merendahkan Nabi. Apa kata orang Yahudi Madinah itu? Itulah Muhammad katanya. Andaikan tidak ada Baitul Maqdis, dia akan bingung menghadap kemana dia sholat. Karena keseringan Nabi diejek seperti itu oleh orang Yahudi, maka Nabi sedih hatinya. Nabi punya perasaan sedih. Cuma mau curhat kepada Allah, Nabi malu. Nabi itu malu, dia punya sifat malu yang luar biasa. Sampai mau minta banyak-banyak kepada Allah pun dia malu. Alhasil Nabi curhat kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya arah kiblat itu dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Masjid Al-Haram. Padahal kalau Nabi langsung berdoakan bisa saja pasti terkabul doanya, tapi beliau merasa malu. Maka ketika Nabi sedang sholat, dalam hadis, satu riwayat mengatakan di hadis di sholat zuhur di Masjid Bani Salamah di Madinah itu,
bersama sahabat, ada yang mengatakan ba'dal asar, ketika sholat asar pada rakaat yang kedua, tiba-tiba turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Turun ayat ini. Kata Allah, sungguh kami selalu melihat engkau Muhammad menengadah ke langit, wajahmu selalu menatap ke langit, harap-harap cemas dalam persoalan kiblat itu. Maka sekarang kata Allah, falanuwalliyannaka wajhaka syatral masjid qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sekarang engkau palingkanlah wajahmu ke arah yang kau ridhoi, ke arah yang kau sukai, kata Allah. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika itu begitu ayat turun, Nabi oleh malaikat Jibril dipalingkan dia 180 derajat. 180 derajat. Kira-kira berapa itu? Ini. Tadinya dia ke sana di belakang, kan 180 kan muter. Betul nggak? Berarti membelakangi. Berarti tadinya Aqsa di mana? Di belakang saya. Salah. Ke sini dong. Tadinya Aqsa berarti ke sana ya. Ke sana. Begitu turun ayat itu, Nabi berbalik langsung 180 derajat yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Nah, itulah sejarahnya turun di bulan Sya'ban yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Maka sejak itu kiblat Rasulullah dan kaum muslimin sampai hari kiamat tidak akan pernah bergeser lagi, tetap ke arah Masjidil Haram, yang walaupun waktu itu sebenarnya berhala-berhala itu masih tetap ada, belum dibersihkan karena belum terjadi Fatu Makkah, baru tahun kedua itu pasca hijrah. Karena keseringan tadi dia diejek itu, maka Nabi sedih hatinya. Walaupun masih banyak di situ masjid berhala-berhala, tetap saja Allah palingkan wajah dia ke arah Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, apa sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari peralihan arah kiblat ini? Banyak, Bapak Ibu Saudara, banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya, peralihan arah kiblat ini dari Baitul Maqdis ke arah Masjid Al-Haram ini semacam seleksi iman bagi para sahabat. Apa, Pak? Seleksi iman. Apakah dengan pemindahan arah kiblat ini sahabat-sahabat Nabi itu tetap loyal kepada Nabi atau tidak? Maka kata Allah dalam ayatnya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, kami tidak menjadikan kiblat yang kau menghadap kepadanya, bahkan peralihan arah kiblat itu kata Allah, melainkan illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Subhanallah. Di antara hikmahnya itu adalah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara kamu ini sahabat-sahabat Nabi tadi yang benar-benar setia mengikuti Nabi dan siapa yang tidak loyal. Dan ternyata Bapak Ibu, dengan pemindahan arah kiblat ini terseleksi iman sahabat. Rupa-rupanya masih banyak sahabat yang tidak loyal. Ada yang bilang, apalagi ini, kok Nabi kita
pelin-pelan sih? Kalau Nabi kita tidak konsisten, kita sudah enak-enak menghadap ke Baitul Maqdis, kok tiba-tiba lagi kita disuruh mengarah yang lain? Ini kok berubah-ubah Nabi kita ini? Ragu sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya tidak sedikit sahabat yang tidak total tadi beriman itu, Pak, murtad lagi dia. Murtad lagi dari Islam. Karena menganggap Nabi itu tidak konsisten atau pelin-pelan. Jadi ternyata penting sekali, Pak, seleksi iman itu. Ini ujian kepada sahabat. Sejauh mana kalian loyal kepada Nabi itu? Yang walaupun dalam sejarah, Pak, memang ada dua seleksi iman itu. Sebelumnya itu ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga seleksi iman itu. Kenapa? Karena ini kan peristiwa mukjizat. Biasanya nabi-nabi dulu diberikan mukjizat oleh Allah, selalu disaksikan oleh umatnya. Betul tidak? Nabi Ibrahim misalnya dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api yang mendidih. Nabi Ibrahim malah seperti dalam ruangan yang ber-AC, malah kedinginan, dia tidak terbakar. Kenapa? Mukjizat. Allah berikan dia mukjizat, disaksikan oleh umatnya itu. Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat, tongkatnya bisa berubah ular, tongkatnya bisa membelah lautan, dilihat oleh umatnya. Yesus, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, membalikkan orang yang buta, memberi makan 5.000 orang dengan sebutir roti saja, dilihat oleh umatnya. Tapi giliran Rasulullah, Bapak Ibu, diperjalankan oleh Allah, diberikan dia mukjizat Isra dan Mi'raj, tidak ada yang melihat, tidak ada saksi mata, Pak. Ini kan bukan perkara yang mudah ini. Mereka dituntut supaya beriman, apapun saja yang dikatakan Nabi harus beriman. Ini kan membutuhkan loyalitas, membutuhkan sikap wala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan Rasulmu, apa saja yang diceritakan Nabimu, ambil. Begitu sikap orang yang beriman itu, gak boleh ragu. Maka Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu siapa? Siapa orang mukmin itu? Cirinya seperti apa? Orang mukmin itu, kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam beriman itu. Wah, itu orang mukmin itu, tidak boleh ragu. Lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, setelah dia tidak ragu dalam beriman, dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ayat itu ditutup oleh Allah, ulaika humus shadiqun, inilah orang yang dikatakan mukmin sejati, kata Allah. Kalau dia dalam beriman tidak ada keraguan sedikit pun. Betapa pentingnya seleksi iman itu. Apakah sahabat-sahabat itu hanya percaya dengan perkara-perkara yang tampak saja dari nabinya? Lalu bagaimana dengan hal yang gaib? Apakah mereka percaya hanya nabi yang bicara tanpa ada yang melihat? Ini kan ujian iman yang berat ini, Pak. Kayaknya kalau kita lah dulu itu di sana mungkin bisa juga murtad kita kan. Belum tentu kita bisa sehebat kayak orang-orang Umar, Abu Bakar itu. Berat. Karena kita dituntut mengimani sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh sahabat. Coba dengan cerita. Nggak makul, nggak masuk akal. Tapi orang yang sudah ya imannya total, tidak ada kesulitan bagi mereka, mau tampak mau gaib. Kalau sudah Nabi yang menceritakannya, wajib percaya. Memang, Pak, penting sekali beriman dengan yakin ini. Impactnya nanti kepada kita luar biasa, Pak. Saya
punya pengalaman pribadi. Dulu ketika di awal-awal masuk Islam itu Pak, alhamdulillah saya pindah agama dari Kristen ke Islam itu, meninggalkan Kristen itu tidak ragu sama sekali. Karena belajar dulu saya, belajar perbandingan agama. Setelah belajar itu, membandingkan sampai kepada sebuah kesimpulan Islam yang benar, masuk saya syahadat. Begitu syahadat mantap, tak ada ragu sama sekali. Oh rupanya Pak, dampak daripada keyakinan ini, subhanallah, Allah berikan kemudahan kepada saya bisa baca Al-Quran itu hanya dalam waktu seminggu. Itu kalau kita yakin. Jangan ragu ya, harus yakin kita. Saya belajar bahasa Arab 3 bulan lancar. Itu impact daripada yakin. Dulu Dr. Salim Al-Jufri, ya, waktu baru-baru masuk Islam saya, tetangga saya dicondet. Kita sering jumpa di Masjid Al-Khairat setiap subuh itu. Dia lihat saya kalau bicara itu, dia bilang kayak orang Batak. Memang orang Batak saya, dokter, saya bilang. Ente ini muslim dari Batak Selatan, Mandailing atau Utara? Saya bilang saya Toba. Berarti anda mualaf? Iya. Wah, kayaknya ente ini cocok saya kader nih, kata beliau. Di kader gimana dokter? Saya bilang, biasanya orang Batak itu kan vokalnya bagus. Mau ndak ente saya kader? Saya kuliahkan di perguruan tinggi Saudi Arabia yang ada di Jakarta ini, namanya Lipia. Dia bilang gitu. Lipia? Iya. Itu perguruan tinggi Saudi dokter? Iya. Bahasa pengantarnya apa? Bahasa Arab. Loh saya kan cuma bisa ana anta. Saya bilang saya cuma bisa 2 kata saja, ana anta saja. Udah, gak usah khawatir, ikut saya aja dulu. Besoknya diajak saya ke kampus di Salemba dulu. Dikenalkan dengan mudirnya, namanya Dr. Ali Ad-Dakhilullah, orang Madinah. Saya tidak tahu ngomong apa, tapi kurang lebih maknanya mengarah ke situ. Ini ada mu'allaf, kayaknya cocok kita kader nih, kasih kesempatan dia kuliah, nanti kelak ini menjadi dai andalan kita. Ditanya, ente bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Loh, kata mudirnya itu, gimana mau belajar di sini, dosennya orang-orang Arab semua, pengantarnya tidak ada bahasa Indonesia. Kata Dr. Salim, kasihlah dulu kesempatan dia belajar. Ah, nggak mungkin. Terjadilah perdebatan di antara Dr. Salim dan mudirnya ini. Alhasil mengalahlah mudirnya. Kasih dulu kesempatan. Kata mudirnya, oke, saya kasih kesempatan 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan tak bisa bahasa Arab, mafsul, ditolak. Gimana? Kata Dr. Salim, insya Allah saya coba. Dokter, saya bilang, besok suruh masuk. Begitu masuk hari pertama Pak, bingung, saya tidak paham sama sekali. Tapi karena ada keyakinan tadi, saya harus bisa. Tidak mau menyerah. Subhanallah, tiap hari bertambah mufrodatnya, tiap hari bertambah kosakatanya, sampai kemudian 3 bulan yang ditargetkan tercapai. Begitu tercapai, diajak saya dialog sama mudirnya, dia kagum. Akhirnya subhanallah, dia langsung bilang, Adaital haji sabikon, apakah anda sudah haji dulu? Saya bilang belum. Atau ini dulu haji sana, apa anda pengen haji tahun ini? Belum. Saya jawab, langsung nangis, saya langsung sujud, saya menangis. Subhanallah Bapak Ibu, langsung diberangkatkan haji atas undangan kerajaan Saudi Arabia. Seminggu lagi mau tutup bandara King Abdul Aziz. Diberangkatkan haji tanpa ilmu, gak ada ilmu saya, gak diajarkan lagi manasik. Namanya baru masuk Islam, tiba-tiba pula berangkat haji. Akhirnya saya berangkat dengan cara apa? Lihat-lihat aja, apa yang dibikin orang saya ikutin aja. Puncak-puncaknya saya melakukan kesalahan ketika di Jamarot, melempar jumroh. Dulu kan masih tiang, kalau sekarang sudah tembok. Dulu masih tiang semeter kali semeter ya Pak Jeril ya. Ya, itu tahun 90-an. Kalau jumroh yang 3 itu kan ula, usta, semua arah kan boleh dilempar itu. Tapi kalau akobah kan tidak semua arah boleh dilempar, sepertiga tidak boleh dilempar, tidak sah. Pas saya melempar yang di Jumratul Aqobah itu, saya lihat orang semua ini ramai menyerbu,
Satu tiang yang ini sepertiga kok kosong, kayaknya ditolong malaikat ini saya merasa ditolong malaikat itu. Ini orang kenapa yang suara rebutan di sini kosong? Akhirnya saya merasa ditolong malaikat, saya ambil batu, tidak perlu jarak, saya depannya tiang langsung bismillah ya Allah Akbar, masuk semua sudah. Begitu nampak sekali bilang haram, haram. Lah, kenapa haram pula? Dia bilang ini tidak sah. Maklum tidak manasik Pak, nggak manasik saya. Subhanallah, 10 tahun kemudian ada kesempatan menjadi pembimbing ibadah haji dari Travel Fatuna. Dipakai saya jadi pembimbing haji, sampai alhamdulillah 5 kali pergi haji tanpa bayar. Makanya kalau saya tidak pernah bikin kartu nama pakai H Pak, karena saya 5 kali haji. Kalau saya bikin 5 nanti kan orang baca hahaha, nanti itu kan bahaya itu. Alhamdulillah, ini berbekal yakin saja waktu itu diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman pribadi yang saya rasakan dampak daripada yakin itu. Maka kita berislam itu tak boleh ragu Bapak Ibu Saudara. Sahabat-sahabat yang ragu dulu itu ya murtad lagi, tidak apa-apa. Kita memang butuh jumlah Pak, jumlah penting, tapi yang lebih penting lagi apa? Kualitas. Apalah gunanya jumlah banyak tapi tidak bermutu? Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj dan pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Haram itu, terseleksi iman sahabat. Banyak yang murtad, yang ragu-ragu keluar, tidak mengapa. Tinggallah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang totalitas seperti Abu Bakar Siddiq, yang jumlah mereka tidak terlalu banyak. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, karena kehebatan iman sahabat ini tidak lama-lama, tidak butuh waktu lama, hanya 8 tahun pasca hijrah itu mereka berhasil merebut Makkah dari kekuasaan orang-orang kafir yang disebut dengan Fathu Makkah. Tidak butuh waktu lama, 8 tahun saja. Ketika Nabi dengan rombongan sahabat yang kuat iman ini berangkat ke Mekah, seakan-akan dalam penglihatan orang-orang kafir Quraisy itu Pak, datang rombongan bermiliar-miliar manusia, sehingga orang-orang kafir Quraisy Pak semua tiarap, tidak ada yang berani keluar rumah Pak. Mereka seolah melihat ada rombongan yang tidak mungkin bisa mereka halau. Mereka menyerah tanpa syarat. Maka sahabat waktu itu bilang, al-yauma yaumul malhama, hari ini kita hari pesta makan daging manusia, ini hari pembalasan. Dulu mereka hina kita, dulu mereka usir kita, sekarang kita balas. Hari ini hari pembalasan, pesta makan daging manusia. Nabi dengar, la bal al-yauma yaumul marhama, hari ini adalah hari, bukan hari pesta makan daging, tapi hari ini kata Nabi adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Betapa sayangnya Nabi itu, betapa ya Nabi menjadi rahmah betul Bapak Ibu Saudara. Kalaulah mau membalas waktu itu, subhanallah, maka satu-satunya peralihan kekuasaan yang paling damai, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada satu panah pun yang keluar dari busurnya, tidak ada satu parang pun yang mendarat di tangan, di punggung orang-orang kafir Quraisy. Itu hanya peralihan kekuasaan ketika Fathu Makkah itu Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa Pak, tidak ada pertumpahan darah, aman-aman saja. Maka sejak itu alhamdulillah, Masjidil Haram yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, karena waktu itu Pak pengurus Masjid Al-Haram itu orang kafir, ketuanya itu Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda waktu itu? Maka Allah katakan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik itu yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Haram,
sementara mereka mempersisikan dirinya sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah, Masjid Al-Haram itu hanyalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah dari keyakinan yang mantap Bapak Ibu Saudara, membuat penglihatan orang-orang kafir Quraisy itu seakan-akan datang pasukan rombongan umat Islam yang begitu besar yang mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hikmah daripada seleksi iman itu, pemindahan arah kiblat. Hikmah yang berikutnya apa? Yang bisa kita ambil dari pemindahan arah kiblat ini ditinjau dari segi strategi dakwah itu tepat. Kenapa? Karena Nabi itu kan lahir di Makkah, besar di Makkah, menikah di Makkah, turun wahyu di Makkah, dilantik menjadi Rasul di Makkah, dan Masjid Al-Haram waktu itu juga sudah disakralkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalaulah arah kiblat umat Islam dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjid Al-Haram, yang pasti orang-orang kafir Quraisy itu punya kebanggaan sendiri. Oh, ternyata mereka juga sudah mengarahkan kiblatnya ke masjid kita ini, ke tempat suci kita ini, ya. Jadi orang-orang itu dulu Pak, sebelum Nabi hadir pun sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengagungkan, mensakralkan Ka'bah al-Musyarrafah itu. Mereka mensakralkan itu. Makanya mereka letakkan di situ berhala-berhala yang menurut keyakinan mereka itu sebagai wasilah, perantara mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu terjadi masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan pengiriman Nabi, ya. Jadi kalau masa fatrah itu Pak, ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Orang yang tidak melakukan perbuatan syirik di zaman itu tapi belum Islam, maka mereka nanti di akhirat tidak diazab oleh Allah. Karena Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah. Sampai datang. Makanya orang tua Nabi itu masuk ke yang dikatakan masa fatrah itu. Ibunya, ayahnya itu masuk masa fatrah. Ya, masuk masa fatrah itu. Belum bi'sa itu, kenabian Rasulullah itu belum. Ya. Jadi siapapun yang lahir dari sepeninggal Nabi Isa sampai sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah, dan mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik, ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah, maka mereka ini tidak diazab nanti oleh Allah. Mereka ahlul fitrah. Yang diazab siapa? Kalau pasca kelahiran Nabi Muhammad masih ada orang tidak percaya kepada beliau atau menjadikan Nabi lain sebagai pemimpin mereka di era kerasulan Nabi Muhammad itu, maka Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umatku ini yang telah mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka tapi belum percaya kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka kelak menjadi penduduk neraka jahanam, kata Nabi. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana dengan ada umatnya Nabi Isa?
ya, yang masih hidup di zaman sekarang, dia percaya Allah itu Esa, dan dia percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan juga. Apakah mereka ini selamat? Tidak, masih tergolong kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Karena sekarang ini dari tahun 571 Masehi sampai hari kiamat, itu periode kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada sekarang ini orang yang hidup di zaman ini, Pak, ya, masih menjadikan Nabi Isa sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, sebagai rasulnya, sering saya bilang mereka itu sebenarnya salah lahir, Pak. Salah apa? Salah lahir. Semestinya lahirnya kapan? Sebelum tahun 571 Masehi. Orang yang lahir setelah 571 Masehi itu wajib menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Kalau tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad itu, maka mereka tetap digolongkan sebagai orang yang kafir. Sudah bunyi ya? Hah? Baik, terakhir. Tadi saya bilang ada 2 perintah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, katanya masih ada waktu sekitar lebih kurang 15 menit untuk menutup taklim kita ini, dan jangan lupa nanti habis sholat isya kita saksikan pensyahadatan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sholat isya saya sempurnakan kajian kita. Tadi saya di awal mengatakan di bulan Sya'ban yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala dulu menurunkan 2 perintah yang waktunya hampir bersamaan. Yang pertama tadi adalah perintah pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjid Al-Haram, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perintah yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di penghujung bulan Sya'ban yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Allah mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Inilah, jadi ini sejarah yang luar biasa, turun 2 perintah di dalam 1 bulan, dan ini adalah menjadi syariat di dalam agama kita selama-lamanya, yang tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita bantah, dan kita menerima secara mutlak apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terakhir, mengingat puasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Nah, sebagaimana dalam tradisi masyarakat kita, karena kita sungguh-sungguh menanti datangnya bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang sangat luar biasa, bulan yang dijanjikan oleh Allah sebagai pengampunan dosa, maka tradisi masyarakat kita yang setiap ba'da Ramadan atau ba'da Idul Fitri diadakan semacam kegiatan halal bihalal atau bermaaf-maafan. Sebenarnya tradisi yang semacam itu lebih baik kita adakan sebelum Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu bulan pengampunan, dan dosa yang diampuni oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah dosa yang berhubungan antara hamba dengan Allah, dan itu juga dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar itu ada cara tertentu yang Allah syariatkan kepada kita, yang kalau Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang akan datang belum lagi dilakukan,
sudah diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah dosa-dosa yang kecil saja. Kalau dosa yang besar itu ada cara lain. Ya. Misalnya kalau dia membunuh, caranya ya dengan cara kisos. Kalau dia mencuri melebihi nisab dari apa yang dia butuhkan, ya dipotong tangannya. Kalau dia berzina, ya kalau dia masih lajang, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah muhsan, sudah menikah, ya dirajam. Itu adalah cara-cara tertentu yang Allah tentukan di dalam melaksanakan penebusan dosa yang besar. Kemudian yang berhubungan dengan dosa manusia ini belum akan diampuni oleh Allah kalau kita punya sangkut paut dengan manusia sampai manusia itu memaafkan kesalahan kita. Maka oleh karena itulah yang paling afdol melakukan halal bihalal itu bukan pasca Ramadan, tapi sekarang inilah kita mendatangi keluarga, mendatangi saudara, mendatangi tetangga, terutama orang tua, kita minta maaf lahir dan batin. Sebab kita ini sengaja atau tidak sengaja, kelihatan ataupun tersembunyi, pasti ada kita melakukan kesalahan, betul tidak? Maka sebelum kita memasuki Ramadan itu, alangkah baiknya kita saling bermusafahah, bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Istilah kita apa? Berhalal bihalal, halal bihalal. Walaupun itu kedengarannya bahasa Arab, tapi memang orang Arab pun tidak tahu itu apa artinya halal bihalal ya. Saya dulu pernah tanya dosen saya, ya Ustaz, ya Syekh, hal yujab indakum bernamij halalun bihalalin? Dia bilang, ma huwa halal bihalal, ma sami itu abada. Apa itu halal bihalal? Saya tidak pernah selama-lamanya dengar itu. Wah, kalau gitu saya pikir orang Indonesia hebat betul nih. Kita bikin istilah bahasa Arab, tapi orang Arab pun tidak paham artinya apa. Anak Arab tuh halalun bil haram, dia bilang, saya tahu yang halal dan haram saja. Halal dengan halal saya nggak paham katanya. Wah, hebat orang Indonesia ya. Bikin istilah Arab tapi orang Arab tidak tahu. Bahkan jin Arab pun mungkin nggak tahu itu artinya apa. Nah, inilah keistimewaan orang Indonesia itu, Pak. Sering kita bikin istilah-istilah yang orang Arab bingung. Nah, ini orang Indonesia nekat memang. Kita bikin lagi apa istilah walimatus safar. Tanya, apa itu walimatus safar? Taunya mereka walimatul arus, pesta pernikahan. Ini ada pula walimatus safar, pesta perjalanan. Apa pula ini? Wah, banyak istilah-istilah bahasa Arab yang orang Arab bingung itu. Memang kita ini, Pak, hebat, nekat orang Indonesia ini. Maka ada satu cerita, ada jamaah haji, Pak, mungkin dulu pernah mondok, mengertilah sedikit-sedikit bahasa Arab. Pas dulu ada di Pasar Seng, dulu masih ada Pasar Seng, belum ada itu Grand Zamzam itu. Dia jalan-jalan di Pasar Seng itu mau beli pakaian, beli gamis. Dia ada lihat pajang bagus, ukurannya sudah cocok. Dia tanya, ya akhi hadal malabis bikam, saudaraku, ini gamis yang dipasang berapa, yang dipajang berapa harganya? Kata pedagang Arab itu, 80 rial, 80 rial. Waduh, mahal. Ghali, dia bilang, mahal. Lalu dia pengen nawar, berapa, apa namanya, diskon. Kaifa? Di 50 rial. Bagaimana kalau 50 rial saja? Kata orang Arab itu, mayajuz khosaro, tidak dapat, saya rugi. Tapi si beliau ini sudah naksir banget, ukurannya cocok, warnanya mantap, dia maksa mau beli itu. Lalu dia pengen menawar harga matinya berapa, tapi bahasa Arabnya tidak tahu. Alhasil dia terjemahkanlah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Berapa harga matinya? Berapa kam? Harga thaman, mati, maut. Yahi, hadal malabis kam thamanun maut. Ini yang dipajang berapa harga matinya? Si orang Arab bingung mendengarkan pertanyaan begitu. Lalu dia jawab, ya akhi afwan, huna al-maut la yuba. Saudaraku maaf, di sini yang mati nggak dijual. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Gitu ya. Ini soal kenekatan orang Indonesia membuat bahasa-bahasa Arab itu. Bahkan ketika dia pengen minta air panas, dia tidak tahu bahasa Arabnya. Kan bahasa Arabnya air panas itu apa? Maksahin, air panas. Dia mau minta air panas ke mana? Dia tanya, moya jahannam. Dia ingat yang panas apa? Jahannam. Jadi moya jahannam. Allahu Akbar. Inilah orang Indonesia, Pak, kalau sudah bicara bahasa Arab nekat membuat istilah-istilah itu sampai orang Arab tidak paham. Tapi
ala kulli hal baik tujuannya. Apa tadi? Bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Itu kita lakukan sekarang ini sebagai bentuk persiapan kita menyambut Ramadan yang penuh ampunan ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang harus persiapkan. Ya kalau mengacu daripada para salafus soleh dulu, ya, orang-orang dulu itu Pak kerjanya cuma 11 bulan paling lama. Terkhusus bulan Ramadan itu mereka jadikan sebagai bulan ibadah, tidak ada lagi aktivitas dunia, mereka dijadikan betul-betul itu sebagai bulan ibadah. Tapi kita beda zaman Bapak Ibu Saudara, sekarang justru dagang paling laku di bulan Ramadan. Jadi pedagang sayang kalau meninggalkan bulan Ramadan ini. Dan apakah itu haram? Tentu tidak. Yang penting jangan sampai kita sia-siakan kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini, yang di situ ada satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan di saat Al-Quran turun, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu. Jangan sampai itu terlewatkan Bapak Ibu Saudara, ya. Maka menyambut Ramadan itu penuh dengan kesiapan mental kita dan kesiapan fisik kita. Tapi yang terutama jangan lupa juga kita mempersiapkan ilmu fikih, ilmu syariat. Minimal kita tahu tentang fikih siam, fikih puasa, ya. Apa saja syarat puasa, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang memakruhkan puasa. Paling tidak dasar-dasar yang semacam ini kita miliki Bapak Ibu Saudara. Berarti ada usaha kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan itu. Insya Allah orang yang semacam itu nanti akan mendapatkan malam kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu. Ini saja Bapak Ibu Saudara sebagai penutup daripada pengajian kita malam hari ini. Jadi hanya 2 poin saja yang sampaikan, bahwa di bulan Sya'ban ini adalah turun 2 perintah, perintah pemindahan arah kiblat dan perintah tentang pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mendengarkan ayat ini kemudian kita tidak membantah dan mentaatinya seutuhnya secara mutlak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti luangkan waktu habis sholat isya kita menyaksikan pensyahadatan salah seorang saudara kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.